Pada sesi kali ini kita ingin menjelaskan APD yang disebut juga alat pelindung diri yang digunakan di laboratorium, terutama di saat praktikum, karena itu untuk keamanan diri kita sendiri sebagai praktikan dan juga untuk keamanan teman-teman yang ada di laboratorium. Nah, untuk yang pertama kita menggunakan kacamata ini. Nah, kacamata ini untuk saat kita melarutkan suatu larutan yang tingkat bahayanya lebih tinggi, seperti ada percikan. Nah, dikhawatirkan ada percikan yang mengenai mata, sehingga kita menggunakan kacamata ini. Selanjutnya, yang wajib dipakai untuk setiap praktikan ada masker, sarung tangan. Nah, ini wajib untuk pengambilan sampel, untuk melarutkan suatu larutan saat analisa. Ini juga bisa digunakan untuk melindungi tangan kita, karena ada beberapa bahan kimia yang sifatnya iritan. Kita tidak tahu seperti apa bahan kimia yang kita gunakan di lab. Nah, selanjutnya ini ada masker yang lebih baik digunakan ketika kita melarutkan bahan kimia di ruang asam atau di lemari asam, karena ini tingkat perlindungannya terhadap pernafasan itu juga lebih baik. Untuk mengambil cawan porselin ketika kita menguji TSS di oven, kita bisa menggunakan glove ini yang lebih tebal daripada sarung tangan biasa, karena ini bisa melindungi tangan dari panas gitu ketika kita mengambil cawan langsung dari oven. Nah, selanjutnya yang wajib digunakan lagi adalah jas laboratorium. Nah, ini sangat penting karena ada beberapa bahan kimia itu yang sifatnya bisa merusak kulit maupun kain. Nah, itu makanya harus menggunakan jas laboratorium. Ya, ini adalah lemari asam. Kita gunakan di sini untuk melarutkan bahan kimia yang berbahaya seperti asam kuat dan basa kuat. Nah, di sini ada simbol bahaya bahan kimia. Namun simbol ini adalah simbol yang lama. Ada eksplosif, mudah meledak, oxidizing, mudah mengoksidasi. Ada extremely flammable, itu mudah menyala, korosif. Ada yang berbahaya untuk lingkungan, yang ini adalah beracun. Ini iritasi untuk kulit, ini juga beracun. Ini sama dengan yang atas untuk mudah menyala. Selanjutnya ada ini berbahaya juga. Ini hampir sama dengan iritasi, yaitu mengiritasi di kulit. Simbol bahaya bahan kimia ini sebenarnya sama yang tadi, hanya saja yang tadi dengan background full oranye itu simbol bahan kimia itu yang lama, sedangkan ini adalah simbol yang baru. Sebenarnya sama gambarnya, hanya saja simbol-simbolnya memang sudah diperbaharui. Di antaranya adalah flame over circle, ini oxidizing, jadi bahan kimia yang mudah berbahaya seperti bahan kimia yang banyak mengandung oksigen. Nah, ini ada flame yang mudah menyala di titik-titik tertentu, dia bisa mudah menyala dan menimbulkan kebakaran. Yang ini exploding, itu mudah meledak seperti asam atau yang mengandung natrium. Nah, ini ada gas silinder, ini yang banyak mengandung gas seperti gas amonia dan lain-lain. Ini adalah simbol beracun. Rata-rata di bahan kimia hampir semuanya ada simbol beracunnya. Selanjutnya ada korosi, dia korosi terhadap logam, dan apabila mengenai tangan ini bisa dibandingkan antara tangan dengan logam, dia sifatnya menetes hingga berlubang seperti itu. Ini berbahaya untuk kesehatan, lebih ke respiration ya, jadi lebih ke paru-paru, bersifat akumulasi untuk beberapa bahan kimia, ini bahayanya. Selanjutnya ada bahaya terhadap lingkungan, environmental. Ini jadi bahan kimia yang dibuang ke lingkungan setelah digunakan pengujian, apabila tidak dilakukan pengemasan dan penyimpanan limbah yang benar, dia akan membahayakan lingkungan. Selanjutnya ini ada exclamation mark, ini seperti iritasi sebenarnya, iritasi pada kulit dan juga berbahaya untuk mata. Beberapa contoh simbol bahaya bahan kimia ini seperti ada di Eriochrome black tea, yaitu parameter pada kesadaran. Ini adalah iritasi terhadap kulit atau biasanya berbahaya secara keseluruhan, bisa menimbulkan gatal-gatal dan iritasi pada mata juga bisa untuk simbol yang seperti ini. Contoh selanjutnya ada di kalium cyanida, ini juga ada beracun dan berbahaya untuk lingkungan.
Nah, ini bedanya dengan yang full orange tadi. Yang ini sebenarnya sama, hanya backgroundnya yang membedakan. Ini berbahaya untuk lingkungan dan ini tadi iritasi. Nah, ini yang lebih banyak lagi bahayanya, ada berbahaya untuk kesehatan, merusak lingkungan, dan juga bahan kimia beracun. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika di laboratorium, yaitu diantaranya adalah bahaya-bahaya yang bisa terjadi ketika kita bekerja di laboratorium. Di antaranya adalah ketika terjadi kebakaran ataupun tumpahan bahan kimia, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu kita harus memperhatikan garis kuning yang ada di laboratorium. Beberapa laboratorium menggunakan garis yang warna lain, misalnya garis merah ataupun hitam. Itu artinya hampir sama, yaitu adalah batas aman ketika seseorang bekerja di laboratorium. Jadi yang berada di luar garis kuning adalah orang-orang yang boleh melewati, tetapi tidak boleh ikut ambil alih dalam proses pengujian di laboratorium. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan yaitu adanya peletakan apar. Jadi apar yang diletakkan di laboratorium itu harus berada di tempat yang mudah dijangkau, sehingga apabila terjadi suatu kebakaran ataupun ledakan, nah alat itu dapat dengan mudah diambil oleh seseorang. Nah, selain dua hal tersebut, ada hal yang perlu diperhatikan juga, yaitu adalah jalur evakuasi. Nah, di setiap tempat yang memiliki standar keselamatan yang bagus, itu memiliki jalur evakuasi yang jelas, diantaranya ditempel pada dinding ataupun kaca yang mudah terlihat. Tanda adanya bahaya bisa juga kita dengarkan dari suara alarm yang ada di laboratorium atau di gedung-gedung yang lain. Nah, ketika tanda itu berbunyi, maka harus bersiap-siap untuk mengikuti prosedur sehingga nanti bisa berkumpul pada titik kumpul yang sudah disediakan sesuai dengan jalur evakuasi yang sudah ditempel di tempat-tempat tersebut.